Halo Bapak Ibu, selamat siang. Kita ketemu lagi ya untuk di kali ini di kelas pasti. Dan tentunya hari ini bersama saya Sher Natasha selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita mau bahas salah satu topik yang cukup menarik ya tentunya di era-era bisa dibilang ESG nih sekarang yang udah mulai terkenal. Kali ini kita mau bahas investasi yang ramah lingkungan ya, yang ramah untuk bumi kita. Gimana caranya untuk kita mengupas secara tuntas investasi yang bijak, lalu juga ramah untuk bumi nih. Jadi ibaratnya kita investasi itu sebenarnya bukan cuma ngasih untung ke diri kita ya, selaku investor, tapi ini juga kita kasih impact yang langsung baik juga ke lingkungan kita. Untuk itu nanti akan saya izin untuk share screen dan nanti sesi kedua juga akan ada lanjut ya oleh Mas Wisnu. Jadi kita akan mulai untuk dari sesi pemaparan di sesi satu ini ya. Saya izin untuk share screen sebentar ya Bapak Ibu. Oke, udah terlihat ya. Baik, karena ini jadi materi kita untuk di siang hari ini ya. Semoga nih Bapak Ibu udah pada makan siang, udah semangat belajar. Nah, kita akan langsung masuk ke materi. Jadi sebenarnya investasi yang bijak untuk yang ramah di bumi ya, itu seperti apa sih? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, saya mau singgung dikit nih. Sebenarnya kenapa investasi atau mungkin bisa dibilang kita itu melakukan yang namanya edukasi kepada nasabah maupun non-nasabah terkait dengan investasi. Karena ternyata literasi keuangan untuk di masyarakat Indonesia ini ternyata untuk di industri pasar modal ya, dari 9 jasa keuangan, ternyata pasar modal tuh bisa dibilang hampir yang terbelakang. Kalau saya nggak salah ini berdasarkan Maret 2025 datanya, untuk di pasar modal itu menempati yang ke-8 atau yang ke-7 gitu. Jadi emang cukup terbelakang ya. Jadi pemahaman masyarakat terkait dengan, instrumen pasar modal, pengetahuan tentang berinvestasi di pasar modal, tentang saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain itu masih sangat terbatas. Dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya di pasar modal itu merupakan sebuah instrumen ya, kumpulan instrumen yang sebenarnya cukup menguntungkan nih bagi para investor, tapi sebenarnya juga dibarengi oleh keamanan karena ada banyak pihak-pihak yang terlibat ya tentunya dan memfasilitasi jalannya pasar modal. Jadi ibaratnya Bapak Ibu nggak usah khawatir takut ini bodong, investasinya nggak benar, tenang aja. Karena kita juga udah ada undang-undangnya dan udah difasilitasi secara lengkap. Jadi tentunya pasar modal ini jadi salah satu tempat ya untuk para masyarakat Indonesia berinvestasi. Itu alasannya kenapa kita rutin untuk ngadain yang namanya literasi keuangan. Nah, kalau kita balik lagi ya, kita ngomongin terkait dengan investasi. Investasi itu apa ya? Investasi sebenarnya adalah sebuah aktivitas ya. Aktivitas mengelola uang ya. Gimana caranya kita kelola, gimana caranya kita nge-manage uang sehingga uang yang kita punya ini bisa ngasilin uang lagi, kurang lebih gitu. Jadi uang yang kita investasiin ini bisa kasih imbal hasil atau keuntungan yang tentunya akan memberikan manfaat ya untuk kita. Biasanya kan kalau kita nabung, itu biasanya kita nggak dapet nih yang namanya keuntungan. Kita nabung, ya udah nanti di akhir setelah kita nabung, kita cuma bisa dapet uang yang udah kita taruh. Tapi kalau investasi beda ya. Kita tentunya investasi, nggak semua instrumen investasi cocok, tapi ada banyak instrumen investasi yang boleh banget nih dicobain sama Bapak Ibu. Karena di setiap instrumen investasi tentunya ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi balik lagi, ini adalah hal yang perlu dipelajarin lagi. Nah, kalau kita ngomongin investasi udah, terus bedanya investasi dan investasi hijau itu apa ya? Kalau investasi hijau ini merupakan bentuk penanaman modal, sebenarnya sama kayak investasi ya. Cuman ini diarahkan pada proyek atau perusahaan yang fokus pada pelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan. Kalau ditanya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun bumi kita dan juga menjaga keselamatan manusia ya, dan terutama keberlangsungan hidup kita nih. Itu yang bikin investasi hijau itu beda dengan investasi biasa. Atau mungkin lebih ke arah ini lebih fokus ya di instrumen-instrumen atau di proyek-proyek yang memang fokusnya itu tuh untuk
pelestarian lingkungan ya. Karena nggak semua investasi atau semua perusahaan ini menjalankan aktivitas pelestarian lingkungan. Nah, nanti akan kita lihat di akhir-akhir slide ada ya. Kalau ditanya kenapa kelestarian lingkungan atau keberlanjutan itu jadi hal yang penting, tentunya karena ada latar belakang ceritanya juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah sadar, udah ngerasa ya perubahan iklim sekarang udah parah banget. Sekarang sebenarnya udah masuk musim hujan ya kalau di Indonesia nih. Cuma kalau diperhatiin hujan malah udah dari beberapa bulan lalu udah mulai sering hujan malah ya. Terus kalau misalkan pas waktunya musim hujan malah kadang-kadang udah malah panas banget ya. Udah mulai geser nih cuacanya. Dan ini bisa dibilang salah satu akibat dari adanya perubahan iklim, ya. Perubahan iklim itu kenapa? Jadi sebenarnya aktivitas manusia itu bisa dibilang turut mempengaruhi alam kita ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar gas rumah kaca ya. Jadi biasanya kalau matahari itu nyinarin panas ya, terang ke bumi. Nah, biasanya akan dipantulin lagi nih sama bumi kita keluar. Tapi sayangnya karena ada peningkatan gas rumah kaca, ini gas rumah kaca tuh biasanya yang berupa sisa-sisa energi yang baru dibakar ya, yang udah dibakar nih. Contoh kayak misalkan pembakaran bahan bakar fosil ya, kita pergi pakai kendaraan, bensin dan lain-lain, itu kan ada asapnya ya kan. Kemudian ada deforestasi juga, pembakaran hutan, aktivitas industri dan pertanian. Nah, itu akan buat bumi itu cukup panas dan akibatnya adalah ketika panas matahari dipantulin lagi keluar, ternyata kejebak nih di lapisan atmosfer. Itu yang bikin kenapa panasnya kok jadi makin panas ya. Karena panas matahari nggak bisa dipantulin keluar lagi, panasnya ketahan. Nah, itu dia alasan kenapa kok sekarang kita jadi makin panas ya udaranya. Kok perubahan iklimnya terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, alasan kenapa adanya dari sisi investasi hijau sendiri adalah gimana caranya agar keberlangsungan manusia tetap berjalan ya, tapi kita bisa tetap beriringan juga nih dengan alam. Jadi alam kita bisa terjaga juga. Jadi tentunya ini akan berlangsung cukup lama ya, dan tentunya diharapkan akan menjadi sebuah keberlanjutan. Nah, kalau kita lanjut lagi untuk dari investasi hijau atau biasanya suka kita sebut juga green investment ya. Ini biasanya terdiri dari tiga hmm, dari satu ini ya, sebuah standar. Ini terdiri dari 3 huruf ESG, di mana ini menyangkut terkait dengan environmental, kemudian sosial, dan juga government ya. Nah, governance. Nah, ini untuk 3 hal ini sebenarnya bisa dibilang merupakan sebuah standar yang udah digunakan oleh banyak pemangku kepentingan, bukan cuma di Indonesia, tapi ini lebih ke arah global ya. Jadi ini udah disepakati di mana 3 hal ini diyakini merupakan menjadi sebuah, standar ya, untuk mengukur seperti apa dan bagaimana nih keberlanjutan bisa berlangsung. Nah, dalam misalkan ada namanya bisnis, kemudian ada juga, perusahaan menjalankan, operasionalnya, ini sebenarnya tetap digunain prinsip ESG ini, karena ini jadi sebuah referensi bisa dibilang ya, para pemangku kepentingan seperti manajemennya, itu untuk mengarahkan nih arah perusahaan bisnisnya akan seperti apa ke depannya. Dan ini juga bisa dibilang akan menentukan nih keputusan dari para investor untuk mau berinvestasi atau enggak, ya. Jadi sebenarnya green investment atau ESG ini udah jadi sebuah hal yang cukup krusial ya di waktu-waktu ini. Nah, untuk dari penjabarannya sendiri ya, saya akan coba jelasin breakdown dulu nih. Dikit-dikit. Mungkin yang pertama, dari sisi environmentalnya ya, E-nya. Dimana kalau kita ngomongin terkait dengan environmental, ini kita ngomongin terkait dengan lingkungannya nih. Seperti apa perusahaan dalam bisnisnya ini bisa menjaga keberlangsungan alam yang ada. Karena kadang ada perusahaan-perusahaan yang mungkin bisnisnya memang menggunakan sumber daya alam ya, tapi nyatanya karena manajemennya yang kurang baik, ini jadi merusak ya. Padahal ada juga perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, tapi ternyata mereka mampu kok untuk menjaga biar lingkungannya tetap oke.
ya, tetap bisa ditinggalin. Karena kadang untuk dari sumber daya alam yang rusak, itu nggak cuman dari sisi kita nih sebagai manusia yang bisa ngerasain, oh ternyata dampaknya buruk atau baik. Tapi ibaratnya yang tinggal di bumi itu kan bukan cuma manusia aja ya, tapi ada hewan-hewan juga. Nah ini juga akan terpapar nih kalau misalkan sebuah perusahaan menjalankan bisnis tapi nggak menjaga environment dengan baik. Jadi ini jadi satu hal yang penting banget dan mungkin krusial ya, terutama untuk yang pengguna sumber daya alam ya, perusahaan tambang. Nah, itu penting banget tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan energi batu bara, oil ya, itu jadi sebuah hal yang bisa dibilang cukup penting dan sangat krusial dan tentunya akan sangat diperhatikan ya oleh para investor maupun calon investor. Kemudian kalau kita beralih, yang kedua itu ada sosial ya. Kalau kita ngomongin sosial, ini kita ngomongin terkait dengan hubungan antar manusianya. Jadi gimana caranya perusahaan dalam kegiatan bisnisnya ini bisa menjalin hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan dari stakeholders, termasuk juga dari sisi shareholders-nya seperti apa nih. Mungkin kalau stakeholders ini kita ngomongin masyarakat luas ya, mulai dari supplier atau pemasoknya, kemudian juga pelanggannya, atau bahkan area-area sekitar di mana bisnis operasionalnya itu berjalan ya. Seperti mungkin komunitas-komunitas, lalu juga termasuk pihak yang lain nih, dari sisi internal atau karyawan perusahaan. Gimana caranya perusahaan bisa menjaga hubungan yang baik? Menjaga hubungan yang baik itu bukan cuma berarti hubungan dalam arti ini ya, Bapak Ibu. Bukan berarti hubungan baik dalam arti hanya sebatas bisnisnya aja, tapi melainkan di luar bisnisnya juga oke nih, ya. Jadi ibaratnya dalam menjalankan bisnisnya bisa menjaga dengan baik, tapi secara sosialnya pun ini juga bisa memberikan dampak yang cukup oke. Kalau Bapak Ibu suka perhatiin, suka ada kadang-kadang perusahaan yang ngadain kegiatan CSR ya. Ini biasanya ngasih pendidikan-pendidikan ya, penyuluhan. Nah, ini jadi sebuah sentimen yang cukup positif nih. Dan tentunya ini biasanya nggak berkaitan dengan jalan bisnisnya mereka, tapi ini gimana caranya memberikan impact ke masyarakat luas. Ini juga jadi sebuah concern yang penting dalam penerapan ESG, karena tentunya keberlangsungan itu bukan cuma bicara tentang lingkungan aja, tapi terkait dengan sumber daya manusianya sendiri. Seperti apa di manage-nya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga juga ada dari governance ya. Kalau kita ngomongin governance, ini beda dengan government ya. Kalau governance ini kita ngomongin terkait dengan tata kelola. Kadang-kadang suka dengar GCG ya, atau Good Corporate Governance. Nah, ini ibaratnya gimana caranya perusahaan itu bisa menjalankan tata kelola ya, manajemen yang baik. Jadi track record manajemennya seperti apa. Nah, ini jadi sebuah hal yang juga penting, bukan hanya dari sisi apakah laba atau rugi nih perusahaannya, tapi dari sisi tata kelolanya. Manajemennya seperti apa nih, bikin strategi perusahaan. Termasuk gimana caranya perusahaan untuk membuat sebuah transparansi ya. Karena tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang udah listing di Bursa Efek, ini kan perlu melakukan yang namanya transparansi. Nah, transparansi ini artinya untuk hal-hal yang penting di perusahaan ini bisa di-share nih ke masyarakat banyak. Karena banyak atau sedikit atau seberapa besar nih impact-nya dari apa yang dilakukan manajemen, itu ibaratnya akan membuat sebuah dorongan nih ke publik. Apakah dapat mendorong untuk dari sisi para calon investor tertarik atau enggak ke perusahaan mereka, ke bisnisnya mereka. Jadi ini tentunya juga merupakan sebuah daya tarik ya. Gimana caranya manajemen untuk mengelola nih dari sisi perusahaan internalnya. Cara mereka mengontrol. Sehingga ibaratnya calon investor itu bisa ngelihat arah perusahaan ke depannya akan kemana, tapi untuk dari investor pun itu akan tetap merasa diuntungkan juga di kondisi sekarang. Itu kalau kita ngomongin terkait dengan governance. Jadi memang ini tiga hal yang berdiri bersamaan ya. Tiga-tiganya penting, nggak ada yang lebih penting ya. Tiga-tiganya sama-sama penting dan tiga-tiganya ini merupakan sebuah standar yang udah firm ya, yang udah cukup kuat dan ini udah
bangun cukup lama. Jadi ini tentunya juga jadi sebuah acuan untuk para, analis, para pemangku kepentingan, manajemen ya, terutama di bisnis itu sendiri. Jadi ibaratnya ESG ini merupakan sebuah salah satu, prinsip yang perlu dipegang nih di perusahaan. Oke, untuk dari sisi ESG sendiri, tadi udah sempat saya singgung ya, ini sebenarnya udah cukup lama nih adanya. Nah, sebenarnya untuk dari ESG ini juga berkaitan dengan SDG. Apa tuh SDG? SDG itu adalah Sustainable Development Goals atau tujuannya ya. Jadi tujuan kenapa ada ESG itu ada banyak. Dan ini kita sebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya disepakatin udah dari 2015 atau 10 tahun lalu ya. Di mana termasuk salah satunya adalah Indonesia nih. Dan untuk dari SDG sendiri atau dari sisi penerapannya, ini sebenarnya merupakan sebuah kesepakatan ya atau tujuan atau target yang terdiri dari 17 tujuan utama dan terdiri dari 169 target. Jadi kalau 17 tujuan itu kita breakdown itu ada 169 target ya, ada banyak. Dan ini targetnya dapat dicapai pada tahun 2030 atau 5 tahun lagi ya. Jadi kita akan melihat nih, kita udah lebih dari setengah jalan untuk mencapai tahun 2030 dan nanti kita akan lihat nih, apakah mungkin dampaknya dari ESG ini udah mulai terlihat ya. Oke, ini kalau kita breakdown, ini dari SDG sendiri, fokusnya itu ada di 5 hal. Dari people, planet, prosperity, kemudian ada peace, dan juga partnership. Kalau kita ngomongin terkait dengan people, ini kita ngomongin terkait dengan manusianya ya. Gimana caranya bisa mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, bahkan termasuk menjamin martabat dan kesejahteraan. Ya, jadi ini kita ngomongin terkait dengan nggak ada kemiskinan, kelaparan, kemudian gimana caranya manusia itu bisa hidup dengan layak, ya, punya edukasi atau kualitas edukasi yang baik, termasuk dengan kesetaraan gender ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua itu ada planet. Kalau kita ngomongin planet itu kita ngomongin terkait dengan lingkungannya kita nih. Gimana caranya biar, iklim itu bisa tetap terjaga ya. Jadi ibaratnya kita bisa melindungi iklim dan juga sumber daya alam. Jadi ibaratnya kalau sumber daya alam terjaga, ini biasanya akan diikuti juga dengan iklim planet bumi yang juga terjaga. Nah, kalau dari sisi planet sendiri, ini tentunya akan ditunjukkan dari mana? Dari bersihnya sanitasi dan juga air ya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian penggunaan untuk dari sisi konsumsi dan juga produksi dari perusahaan-perusahaan tuh kalau bisa yang bisa didaur ulang ya. Jadi ibaratnya bumi itu tetap aman. Kemudian yang ke-13 kemudian yang selanjutnya itu dari climate-nya ya, dari sisi iklimnya nih seperti apa nih, kira-kira apa aja yang dilakukan. Termasuk dari sisi di bawah air ya, kehidupan bawah air, apakah nyaman ya, apakah tetap baik, tetap sehat untuk para biota laut, dan juga bukan cuma di air tapi juga di darat ya. Itu dari sisi planet. Nah, kemudian kalau dari prosperity ya, prosper, kita ngomongin terkait dengan ekonomi ya, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, di mana perkembangan ekonomi, lalu juga sosial, bahkan hingga teknologi ini bisa selaras dengan alam. Karena biasanya kadang-kadang ya, semakin majunya teknologi, kadang-kadang untuk dari alamnya suka ditinggal nih. Makanya ini gimana caranya biar ekonomi tetap jalan, teknologinya makin maju, tapi alam kita pun tetap sejahtera ya, nggak tertinggal untuk dimajukan. Nah ini mungkin dari sisi kalau prosperity kita ngomongin tentang energi yang bersih ya. Lalu juga dari pertumbuhan ekonomi suatu negara nih, ukurannya ada, tolok ukurnya ada. Seberapa masif ya, seberapa berkesinambungannya pertumbuhan itu. Kemudian dari sisi infrastruktur ya, gimana nih untuk dari sisi industri, lalu juga inovasi, bahkan termasuk infrastruktur ya, untuk bisa menopang kegiatan manusia atau aktivitas masyarakat sehari-hari. Kemudian juga ada dari sustainable communities ya.
Gimana caranya untuk dari sisi masyarakatnya itu bisa berkomunitas ya, di mana ini bisa jadi sebuah keberlanjutan bukan cuman untuk dari sisi manusianya aja, tapi biasanya ini akan ke seluruh kota ya, menyeluruh. Kemudian ada peace juga, ini mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah sikap atau karakter atau environment ya, yang damai, yang adil, yang inklusif ya. Jadi ini juga bisa menopang ada keadilan nih dan juga ada sebuah pemerintahan yang kuat. Lalu yang terakhir ada dari partnership. Di mana kalau kita ngomongin partnership, ini kita ada namanya kemitraan ya. Jadi gimana caranya? Biar lewat ESG yang kita jalanin, ini akan terjalin nih sebuah pembangunan berkelanjutan lewat kemitraan global yang solid ya. Jadi ini tujuannya kenapa ESG itu jadi sebuah prinsip yang perlu dilakuin dan dijalanin oleh perusahaan ya. Karena ini merupakan sebuah standar acuan yang menyangkut banyak tujuan, banyak pihak ya. Bukan cuma manusia, tapi untuk juga keberlangsungan bumi. Nah, untuk dari investasi ESG sendiri ya, sebenarnya nggak jauh beda Bapak Ibu, kayak investasi-investasi kita pada umumnya nih. Cuman memang kalau kita investasi biasa, contoh ke saham ya. Nah, kalau di saham mungkin kita perlu perhatiin fundamentalnya. Fundamentalnya, keuangannya seperti apa, lalu juga sektor industrinya seperti apa, termasuk modal bisnis dan juga prospek usahanya yang terpenting. Nah, untuk dari standar ESG sendiri, ESG nggak bilang kalau hal-hal tersebut nggak penting. ESG bilang kalau hal-hal tersebut penting, tapi ada hal yang perlu dimasukin juga dan nggak kalah penting, yaitu ESG itu sendiri ya, environmental, social, dan governance. Ini biasanya hal-hal yang nggak bisa dihitung nih. Tapi ini bisa kita lihat ya secara kesat mata dan ini tentunya juga akan menjadi sebuah dampak yang berkepanjangan. Mungkin dampaknya nggak akan dilihat dari jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Dan ini akan langsung kenanya itu ke masyarakat, kenanya itu efeknya ke bumi kita. Ya, jadi harapannya memang untuk dari investor, kita bisa mendapatkan return yang tinggi secara konsisten, ya. Tapi kita juga bisa membuahkan hasil nih bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga planet. Nah, itu perbedaannya investasi ESG dan juga yang bukan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa penerapan ESG itu jadi sebuah hal yang penting? Sebenarnya untuk dari sisi perusahaan ya, ini cukup memberikan manfaat. Di mana yang pertama itu mengelola resiko dan juga mengambil peluang. Karena memang untuk dari sisi ESG sendiri, ini udah beriringan juga ya dengan biasanya regulasi pemerintah nih, yang biasanya cukup menerapkan peraturan-peraturan yang lebih ramah lingkungan ya. Jadi mewajibkan sebuah perusahaan menaati sebuah peraturan tertentu agar bumi kita tetap terjaga. Dan ini tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang comply ya, yang ikut menerapkan dampak atau menerapkan prinsip ESG tentunya akan terhindar dari resiko ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga menjaga reputasi perusahaan. Di mana biasanya ESG ini cukup jadi sebuah apa ya, landasan untuk stakeholders cukup confirm, cukup firm dengan perusahaan tersebut ya, meningkatkan kepercayaannya nih. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang udah mengadakan ESG, melakukan ESG, ini perusahaan-perusahaan yang memang biasanya sudah cukup maju. Jarang perusahaan yang baru lahir dan menerapkan prinsip-prinsip kayak gini. Tapi ada juga, ya bukan berarti nggak ada. Kemudian yang ketiga, adaptif terhadap perubahan peraturan dan juga regulasi. Ini mirip-mirip sebenarnya kayak yang pertama ya. Jadi gimana caranya di saat ada peraturan atau regulasi baru, perusahaan bisa untuk mengambil tempat untuk mengaplikasikan ya atau mengimplementasikan peraturan tersebut di jalannya operasional bisnis mereka. Dan tentunya makin cepat mereka bisa ngelakuin transisi ya atau mereka bisa adaptif, ini tentunya kan akan menopang atau mendorong banyaknya inovasi ya yang akan membuahkan transformasi untuk perusahaan. Dan tentunya kalau inovasi dan transformasinya berjalan baik, ini juga akan langsung mendorong untuk dari sisi profitability perusahaan ya.
Jadi bukan cuma ESG doang ya, bukan cuma kita ngomongin tentang environmental dan juga dari sisi internal perusahaan. Tapi ini benar-benar nantinya akan ngasih dampak yang positif nih ke investor. Selanjutnya, tadi mungkin dari sisi perusahaan. Kalau sekarang itu dari sisi eh, investornya. Kalau dari sisi investor itu juga ada 3 ya. Selain mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk diversifikasi portofolio, biasanya perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan ESG, tadi saya udah bilang, ini perusahaan-perusahaan bukan perusahaan baru ya. Ini rata-rata udah pemain-pemain lama yang tentunya pendapatannya dari sisi profitability-nya udah cukup kuat. Tentunya biasanya untuk profitability atau fundamental yang kuat, sebuah saham itu juga biasanya akan terrepresentasikan lewat harga sahamnya. Biasanya yang fundamentalnya oke, return-nya pun cenderung kompetitif ya. Jadi cukup menarik. Lalu ada yang nggak kalah penting juga. Perusahaan biasanya punya bisnis yang resilient ya. Karena biasanya balik lagi. Resilient kenapa? Karena ini emang value-nya tuh untuk jangka panjang kalau untuk ESG. Jadi biasanya untuk apa mereka pikirin yang jangka panjang kalau yang jangka pendek aja mereka belum mampu capai. Kurang lebih gitu ya. Jadi tentunya emang perusahaan-perusahaan yang udah melakukan atau comply nih melakukan ESG. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang bisnisnya udah resilient. Itu untuk dari alasan kenapa ESG itu penting. Nah, sekarang kalau kita mau tahu saham ESG emang di bursa ada apa aja ya? Di bursa ada 900 lebih perusahaan yang udah listing yang Bapak Ibu bisa beli sahamnya, cuman nggak banyak nih yang ESG. Tapi ini mungkin 20 nama ya yang udah menerapkan ESG. Nah, tapi sebenarnya ada indeks ya. Ibaratnya indeks ini sebuah kategori nih yang udah diklasifikasikan kumpulan daftar list ya. List saham-saham yang udah diatur sama bursa ya. Jadi bursa udah buat 5 indeks atau 5 daftar ya, daftar saham, di mana masing-masing saham tersebut masing-masing dari indeks tersebut itu biasanya ada listnya nih. Nah, dari list saham tersebut biasanya akan dikaitkan dengan nama dari indeksnya. Dan biasanya kadang kerjasama juga dari sisi pembuatan indeksnya ya. Contoh misalkan IDX Kehati ya, itu bersama dengan Yayasan Sri Kehati ya. Jadi ini tentunya memudahkan investor. Jadi kalau Bapak Ibu bingung saham apa aja emang yang udah ESG, Bapak Ibu bisa searching-searching ya. Ini anggota dari 5 indeks ini apa aja. Nah, ini biasanya akan langsung tuh, oh ini dari ESG. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ibaratnya memilih di antara saham-saham tersebut. Ini ada cara untuk menilai ESG juga, Bapak Ibu nggak perlu menilai sendiri ya. Ini biasanya udah dapat skor dari Bursa Efek, tapi ada juga lembaga-lembaga lain yang memberikan skornya masing-masing, tapi tentunya biasanya beda-beda nih. Tapi tetap aja, biasanya pasti yang terbaik lah yang dipilih ya. Nah, kalau udah saya perhatiin untuk dari skor ini sendiri, Bapak Ibu bisa cek langsung di website Bursa ya. Di bagian penjelasan nilai ESG, lalu juga dengan nilai ESG. Jadi ini dua hal yang cukup penting juga, Bapak Ibu mau lihat langsung boleh, tapi kalau Bapak Ibu mau cuma lihat, oh intinya udah terdaftar di ESG nggak apa-apa, itu pun juga udah oke, ya. Nah, ini mungkin ada rekomendasi nih dari tim research kita. Ada beberapa yang rekomendasi dan sekalian saya update juga nih, karena memang untuk dari harganya ini ada yang mengalami kenaikan juga ya untuk dari target price-nya. Jadi yang pertama nih ada Unilever Indonesia, di mana Unilever ini merupakan salah satu emiten di bursa, emiten consumer ya, tepatnya di consumer Staples, di mana untuk Unfair sendiri ini udah menerapkan ESG ya. Nah, menariknya ini ada di report research kita, jadi Bapak Ibu boleh banget untuk download kalau misalkan bisa ngelihat di website kita atau mungkin ada juga di channel Telegram kita ya. Itu Bapak Ibu bisa langsung lihat tuh, itu biasanya kita suka kasih versi bahasa Indonesianya. Nah, biasanya lengkapnya Bapak Ibu bisa langsung klik link yang ada di dalam report. Nanti akan langsung kelihatan tuh full reportnya. Nah, nanti di full reportnya akan muncul nih bagian ESG. Jadi khusus nih berdiri sendiri. Ada nilai-nilainya, terus kayak dari sisi apa nih ESG highlight-nya ya. Apa yang dilakukan mereka, lalu juga implikasinya tuh apa. Ya, dampaknya tuh apa.
ke bisnis mereka. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek ya. Dan kalau untuk dari update-nya memang cukup menarik nih. Untuk saat ini ratingnya dengan target price-nya di 1910 ya. Selama 12 bulan ke depan. Nah, untuk dari update-nya memang ada yang cukup menarik ya. Jadi, pasca spin-off bisnis ice cream-nya, itu diperkirakan UNVR akan membagikan dividen spesial ya, sebesar 3,9 triliun rupiah ya. Jika digabungkan dengan dividen berulang ya, ini ada dengan asumsi bahwa pembayaran dividen itu 100%, ini investor atau calon investor ini bisa menerima imbal hasil dividen atau dividen yield sebesar 13% ya, hingga pertengahan tahun 2026. Itu menurut tim research kita. Jadi 13% ini tinggi banget loh Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan kita beli obligasi, ini jarang yang bisa kasih return 13% ya. Cuma ini cukup menarik nih, karena ada potensi imbal hasil atau yield-nya 13%. Nah, itu untuk dari UNVR. Selain itu juga UNVR lagi dalam periode buyback ya, yang akan berakhir di akhir tahun, di akhir bulan 2000, di akhir bulan Oktober 2025 ini. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu. Kemudian juga ada Caron Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Target harganya di 6.800, ratingnya masih ya. Ini juga ada ESG highlights dan juga implications-nya. Untuk dari sentimen positif ya, untuk dari saham ayam ya atau poultry, jadi Cepin ini salah satu perusahaan atau emiten yang termasuk di industri poultry ya, atau unggas. Di mana memang sentimen positif itu datang dari pemerintah ya, yang di akhir tahun 2024 sampai kuartal 2 2024, 2025 itu mengadakan culling atau pemusnahan unggas ya. Jadi ini biasanya dilakukan kalau pemerintah ngelihat pasokannya melimpah, ya. Biasanya kalau pasokannya melimpah, mungkin kedengarannya baik nih buat kita, tapi untuk dari sisi bisnis, tentunya perusahaan-perusahaan yang jual ayam, nah ini marginnya mungkin bisa kurang tinggi ya, karena biasanya kalau pasokannya melimpah, harganya itu akan turun. Nah ini karena diadakan culling, atau banyak yang dimusnahin, harapannya adalah pasokannya nih, yang tadinya kelebihan pasokan bisa jadi sedikit berkurang ya. Jadi harganya nih bisa naik nih untuk dari harga ayam. Lagi ya, untuk masyarakat mungkin sentimen negatif, cuman ada yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Nah ini mungkin salah satunya adalah Caron Pokpan Indonesia. Kemudian juga ada dari Pegas ya, perusahaan gas negara. Ini ratingnya hold dengan target price-nya di 1.575. Untuk dari Pegas sendiri ini memang cukup terkenal dengan salah satu saham yang bagi dividen payout-nya cukup tinggi ya. Bahkan yang terakhir kali dibagiin itu untuk dividen yield-nya juga di atas 5%, di atas 6% kalau saya nggak salah. Jadi cukup tinggi ya. Dan ini juga dia punya free cash flow-nya yang cukup solid nih. Jadi ibaratnya kalau mau ekspansi, dia bisa gunain dana dari kasnya sendiri. Nggak usah pinjem sana sini, nggak usah kebingungan cari dananya gimana. Nah, untuk dari implikasi lalu juga highlights-nya Bapak Ibu juga bisa baca-baca ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan materi kita untuk di sesi pertama kali ini ya. Tentunya ESG investing diharapkannya bisa membuat kita mendapatkan return yang lebih tinggi. Tapi bukan cuma return aja nih, tapi juga kita bisa menjaga planet kita agar lebih baik ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan pemaparan saya. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut lagi nih ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Mas Wisnu ya. Mas Wisnu juga ada sama-sama dengan kita di sini. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Mas. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Sharon telah memaparkan materi pertama ini ya. Jadi cukup s- singkat, padat, dan jelas ya. Jadi semoga informasi yang diberikan oleh Mbak Sharon itu sangat detail ya. Semoga bisa mendapatkan gambaran untuk terkait wawasan investasi yang tetap memikirkan masa depan planet kita dengan menerapkan pembelian investasi saham ESG seperti itu. Oke, di sini mungkin kita langsung aja masuk ke sesi 2. Namun, sebelum masuk ke sesi 2, mungkin saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwasannya karena ini hari ini adalah kelas pasti, jadi
kita juga share ke Facebook ya. Mungkin kalau yang belum punya akun, kita ada promo menarik tentunya yang Bapak Ibu bisa dapatkan bagi yang belum membuka rekening di kita. Oke, di sini Bapak Ibu bisa langsung aja kunjungi website kita di cgsi.co.id/campaigns. Nah, di sini kita ada apa namanya beberapa promo ya, seperti sambut Bulan Inklusi Keuangan 2025, kita cek. Nah, di sini campaign kita sampai akhir Oktober 2025. Jadi di sini tuh ada promonya yaitu pertama adalah Lucky 500 untuk pembukaan rekening baru dengan mendapatkan total 100.000 ya untuk nanti diposisikan ke RDN. Ini adalah syarat ketentuannya hanya berlaku untuk 500 orang pertama yang membuka rekening. Jadi jangan sampai terlewatkan gitu ya. Dan di sini boleh diinformasikan juga ke teman atau keluarga yang mau buka rekening di CGS masih bisa dapat kesempatan sebesar 100.000. Yang kedua ada bonus in Oktober. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher investasi senilai 50.000 dan boneka Little Galaxian. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti syarat ketentuannya seperti ini, bisa mengikuti kelas pasti kita gitu ya. Kita selenggarakan dari tanggal 29 September kemarin, tanggal 6, tanggal 8, sampai tanggal 13 Oktober. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa langsung daftar sekarang juga. Lalu selanjutnya di sini ada Sobat Gamefest Challenge. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan senilai 300.000 yang mungkin Bapak Ibu yang kreatif biasa bikin video di TikTok atau di Reels Instagram bisa langsung aja membuat videonya sekarang juga gitu ya dan nanti bisa mendapatkan kesempatan senilai 300.000 untuk voucher investasinya. Oke, yang kedua di sini juga kita ada promo Tap, Trade, dan Trum. Jadi Bapak Ibu di sini kalau sudah punya akunnya lebih tepatnya, jadi periodenya ini kita sampai tanggal 22 Oktober 2025. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang bertransaksi warrant terstruktur. Kemarin di tanggal 29 September kita sudah menjelaskan terkait warrant terstruktur oleh Mas Andreas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti kelas pasti kami, tentunya bisa cek terus di sosial media kita maupun di website kita untuk penerapan atau materi terkait warrant terstruktur. Di sini hadiahnya juga nggak kalah menarik, yaitu bisa mendapatkan total hadiah senilai 5 juta untuk 15 orang pemenang. Dan untuk peringkat 1 sampai 5 bisa mendapatkan 500.000 dan peringkat 6 sampai 15 bisa mendapatkan 250.000 berdasarkan value transaksi ya. Dan syarat ketentuannya tentunya Bapak Ibu bisa melakukan minimal 10 transaksi warrant terstruktur milik CGS Internasional Sekuritas Indonesia dengan kode YU. Jadi kalau misalnya warrant terstruktur adalah semisal kode saham gitu ya, ada 4 kode, lalu ada kode YU-nya. Nah, itu adalah warrant terstruktur milik CGS Internasional. Dan untuk di sini skenario programnya Bapak Ibu bisa baca juga, dan di sini juga eh, bisa langsung aja cek di website kita untuk warrant terstrukturnya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi trading ya. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini adalah saya akan menerapkan cara menggunakan aplikasi kita. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sharon, nggak kalah pentingnya juga kita harus tahu cara menerapkan atau cara eksekusi transaksi menggunakan iTrade. Oke, yang pertama di sini saya akan jelaskan ya, yang mungkin di layar kaca, mungkin Bapak Ibu sudah terlihat. Yang pertama yang saya jelaskan adalah di sini ada 3 menu yang di atas, ada buying power atau biasa kita sebut adalah limit, ada portfolio value, dan ada unrealized gain ataupun loss. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan pertama adalah buying power. Nah, buying power-nya adalah limit yang bisa digunakan Bapak Ibu ketika transaksi. Jadi semisal Bapak Ibu ingin transaksi melebihi dari cash available yang dimiliki, tentunya bisa menggunakan limit. Cuman perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika menggunakan limit tersebut adalah Bapak Ibu bisa melakukan setoran ke RDE-nya gitu ya dengan value yang digunakan ketika menggunakan limit tersebut. Lalu kalau misalnya tidak melakukan deposit yang kita khawatirkan Bapak Ibu nanti akan bisa dikenakan interest dan akan di force sale. Jadi buying power ini kegunaannya untuk ketika Bapak Ibu ingin membeli suatu saham dan ingin mendapatkan value yang lebih banyak dibandingkan cash yang tersedia, tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan limit tersebut. Karena kalau misalnya kita mungkin deposit terlebih dahulu dan lain sebagainya, yang pertama adalah kita takut kehilangan momentum gitu ya. Yang kedua adalah prosesnya juga terlalu panjang kalau kita melakukan deposit terlebih dahulu.
Nah, yang kedua di sini ada portfolio value. Nah, di sini adalah akumulasi dari value yang kita miliki di portofolio kita dalam bentuk saham, dan dia akan menyesuaikan naik atau turunnya sesuai dari keuntungan atau kerugian yang dimiliki oleh nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada unrealized gain ataupun loss. Ini adalah total keseluruhan dari rugi dan keuntungan kita, tapi sudah terreference dan terhitung secara otomatis, maka sistem sudah menyediakan. Oh, berarti dari keseluruhan portofolio, berarti kalau kita lihat di punya saya ini adalah kurang lebih adalah rugi. Nah, selanjutnya di sini ada volume. Nah, ini adalah berdasarkan dari pergerakan IHSG kita. Di sini ada volume. Itu adalah terjadinya transaksi saham. Lalu yang kedua ada value, ini adalah jumlah value-nya atau cash-nya gitu ya dalam transaksi pada hari ini. Yang ketiga di sini ada frekuensi berapa kali ditransaksikannya pada hari ini seperti itu. Dan kita update secara real time ya. Lalu selanjutnya sini ada market info dan market watch. Ini ada 4 order book ya yang tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Dan di sini seperti contoh yang tadi saya bilang, ini adalah warna terstruktur milik CGS, BBRI, YU, CV 5A. Patokannya adalah yang milik CGS adalah balik lagi adalah YU. Ini adalah kode broker kami. Dan mungkin saya akan menjelaskan terkait harga-harga yang di order book ini ya. Yang pertama di sini adalah harga market dari GGRM. Lalu di sini harga pembuka, harga tertingginya GGRM tadi sempat menyentuh di harga 13.500 ya. Lalu harga terendahnya di 12.625. Oke, lalu selanjutnya di sini ada preview close harga penutupan kemarin ya. Dan selanjutnya di sini ada lot. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli suatu saham itu adalah minimal adalah satu lot, yaitu kalau kita breakdown adalah 100 lembar saham. Lalu ada di sini ada bid dan offer, ini adalah harganya, dan di sini juga ada lotnya. Bedanya lot di sini dan sini adalah sesuai dari harga yang dicantumkan di sini ya. Dan kita bisa melakukan eksekusi beli. Nah, kita klik buy di sini. Nah, di sini ada price-nya dan kita bisa merubah order tipenya menjadi market price ya. Jadi kalau misalnya market price ini adalah langsung diarahkan ke harga market GGRM. Tapi kalau limit kita masih bisa merubah harganya lalu kita input satu lot ya. Nah, di sini totalnya ada yang kita perlu beli adalah 1.279.000 untuk membeli suatu saham gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa fee transaksi atau berapa fee transaksi dari CGS. Nah, untuk order buy itu sekitar di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Nah, nanti klik buy di sini. Nanti kalau misalnya sudah diinput untuk melihat status trading kita ada di WhatsApp trading lalu ada di order list ini. Nah, sebagai contoh, saya sudah mencoba input Dewa ya dan Goto. Ini statusnya masih open, belum match. Oke, selanjutnya di sini juga ada running trade. Ini adalah menampilkan kejadian transaksi dari per detiknya, kode sahamnya, price lotnya, dan actionnya buy ataupun sell. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada all stock. Nah, all stock ini adalah menampilkan lebih detail lagi per sahamnya. Makanya kita juga menampilkan seperti contoh ada simbolnya, ada deskripsinya atau nama PT-nya, lalu ada last trade, last quantity-nya diupdate secara real time, bid dan offer-nya, bid loss dan offer loss-nya, lalu di sini juga ada loss value dan cash map, frekuensi dan cash map ya dari setiap saham tersebut. Jadi kita menampilkan selain dari HSG, per sahamnya kita juga menampilkan. Lalu di sini juga ada global market summary ya, Bapak Ibu juga bisa cek di sini melihat indeks yang berada di luar gitu ya, di luar negeri. Berdasarkan dan kita juga mengupdate dari harga komoditis maupun dari currency. Dan untuk heat map mini, Bapak Ibu bisa melihat berapa persentase mana yang lebih besar dari filter yang kita sudah siapkan. Di sini ada market cap, lalu ada volume, lalu ada frekuensi seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke one stop trading. Bapak Ibu, kalau misalnya ingin mengelis saham-saham pilihan kita atau yang lagi dipantau, kita bisa membuat di sini adalah watch list. Jadi Bapak Ibu bisa menambahi atau mengurangi saham-saham yang sekiranya tidak ingin ditampilkan di watch list. Nah, sebagai contoh di sini saya belum ada saham semisal Bufa ya, Bufa sudah ada. Misalnya saya menambahkan HMSP ya sebagai contoh. Nah, kita bisa menambahi atau mengurangi dari watchlist tersebut. Nah, cara menguranginya tinggal klik salah satu sahamnya, kita remove simbol, lalu sahamnya akan hapus. Seperti itu ya.
Dan selanjutnya di sini kalau new order kurang lebih sama dengan di order book sebelumnya, kita bisa melakukan input di sini juga di one stop trading ini. Dan selanjutnya di sini ada order list. Nah, kalau di order list ini kita bisa melakukan dua action selama statusnya masih open ya. Jadi kita kalau mau unman juga bisa, kita semisal mau merubah harganya, semisal saat ini kita coba input 300 atau kita mau lebih harga lebih tinggi itu bisa, berserta kita juga bisa merubah lotnya seperti itu ya. Dan kita juga bisa meng-cancel transaksi kita yang masih open, tinggal klik withdraw, nanti masukkan PIN dan nanti statusnya menjadi withdraw atau tercancel. Nah, di sini untuk menu portofolio, Bapak Ibu juga bisa cek di sini bahwasanya kita bisa melakukan dua aksi yaitu adalah buy dan sell. Lalu di sini ada net balance, total lot yang kita miliki, ada market price, ada gain ataupun loss dalam bentuk persentase maupun value, ada average price-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat berapa sih saya yang pernah beli gitu ya dari saham tersebut, di sini ada average price-nya, lalu ada market value dan cost value-nya. Jadi ini adalah market value-nya, lalu modal kita ketika kita membeli itu di harga berapa, seperti itu. Nah, untuk melihat ketersediaan cash yang kita miliki tentunya ada di account summary. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa menunya. Kalau tadi buying power sudah kami jelaskan di sini. Lalu selanjutnya ada market value, sama juga dengan portfolio value. Dan di sini ada total aset, ini adalah akumulasi dari current balance ditambah dengan market value, maka total aset saya adalah sebesar 600.000, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Kalau kita lihat di sini angkanya tidak ada berbeda ya. Tetapi ketika kita ada transaksi yang match gitu ya, maka current balance yang akan terupdate terlebih dahulu dibandingkan available balance. Kenapa? Karena available balance itu harus menunggu T+2 terlebih dahulu atau penyelesaian transaksi dari pembelian saham tersebut. Lalu ada open buy dan open sell. Nah, di sini kita ada dua open ya yang kita lakukan, sedang melakukan buy. Kalau kita ada open sell-nya atau kita jual sell yang masih open juga nanti akan muncul value-nya. Lalu ada block amount and outstanding buy orders. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di sini sama ya. Berarti kita lagi ada dua order buy yang masih open. Tapi selain menampilkan dari transaksi yang masih open, kita juga menampilkan eh, transaksi yang lagi kita withdraw seperti itu atau penarikan dana. Nah, bedanya sell dan buy di sini adalah kalau misalnya transaksi kita itu yang sudah match, maka kalau misalnya di T+2 dia akan hilang angkanya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada order info untuk melihat order historik kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari saham dari awal tahun sampai saat ini, kita bisa settingnya. Misalnya sebagai contoh, saya dari tanggal 1 Januari, kita bisa search di sini. Nah, atau kita mau spesifik sahamnya ya. Misalnya saya coba contoh cari saham Bumi dari awal tahun tuh saya sudah cari berapa kali sih gitu. Atau saya coba berapa kali transaksinya. Ini hanya menampilkan saham Buminya saja. Lalu kita bergeser di menu stock info ada full code. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini spesifik BBCA, lalu running trade-nya juga beda yang tadi ya. Running trade ini hanya menampilkan saham BBCA saja dan kita juga menampilkan informasi yang detail ya dari last trade-nya, frekuensinya, berapa kali ditransaksikan dari BBCA dan juga kita lihat last quantity, preview cost dan trade daytime-nya. Jadi kita update secara real time. Lalu di situ juga ada top stock untuk menampilkan 10 besar teratas dari kenaikannya ataupun penurunannya. Dan kita juga bisa menampilkan dari most activity belos, frekuensi maupun value. Dan selanjutnya di sini ada trade book ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat spesifik dari frekuensi, volume, dan value per harganya, Bapak Ibu bisa cek di trade base stocknya. Lalu selanjutnya di sini ada klien info. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin melakukan penarikan dana bisa di menu ini. Jadi bisa diinput aja harganya, diinput aja angkanya berapa untuk melakukan penarikan dana. Dan cut off time kita itu sekarang jam 12 siang ya. Jadi kalau misalnya diinput sebelum jam 12 siang, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Nah, di sini untuk pengecekannya apakah sudah berhasil atau tidaknya. Lalu di sini ada news, lalu di sini juga ada chart menampilkan pergerakan saham ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyetingnya apakah mau mengecek maksimum 10 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, monggo bisa disesuaikan. Dan dari versi web base ini kita bisa merubah temanya menjadi gelap seperti ini ataupun terang. Dan untuk menu perubahan password ada di sini, ada perubah password, PIN-nya saja atau keduanya.
Oke, itu saja singkat Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung akhiri saja kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti di hari Rabu ya. Nanti kita juga akan live di Facebook dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung daftar sekarang juga untuk kelas pasti yang kita adakan di hari Rabu, tentunya dengan materi yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di kelas pasti hari Rabu besok.